pada siang hari ini kita akan melakukan webinar mengenai program pelatihan kerja ya yang LPK Hikari Sumut Kota Bekasi tawarkan pada teman-teman semua. Perlu diketahui bahwa siang hari ini adalah webinar terakhir untuk penerimaan siswa periode Januari sampai dengan April tahun 2021. Ya, jadi kita sudah beberapa kali melakukan sesi seminar dan pada tanggal 7 Januari ini adalah seminar yang terakhir. Artinya pada hari ini adalah batas penerimaan siswa untuk periode pertama. Dan di tengah-tengah kita juga sudah bergabung Bapak Haji Kadri Ahmad Lubis selaku Direktur Utama dari LPK Hikari Sumut ya, yang langsung dari Kota Medan. Saya ucapkan terima kasih Pak Haji Ahmad Kadri sudah bisa bergabung dengan kami di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menjelaskan program kerja yang akan kita tawarkan kepada teman-teman semua. Ya, jadi pada webinar kali ini topiknya yang kita angkat adalah bagaimana teman-teman semua di sini bisa sukses di usia muda, ya, bisa sukses di usia muda. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa seluruh peserta dari sesi webinar pertama sampai dengan hari ini yang terakhir bahwa peserta kita adalah anak-anak muda yang potensial ya antara usia 18 sampai 25 tahun ya, atau mungkin 18 sampai 35 tahun. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin sama-sama memberikan penawaran dan memberikan solusi kepada teman-teman semua bagaimana teman-teman semua ini bisa mencapai sukses di usia muda dengan lebih cepat gitu loh dan lebih rasional. Lanjut Mas Nito. Oke, jadi sebelum kita membahas bagaimana caranya kita bisa sukses di usia muda, beberapa hal penting yang menjadi sorotan bagi kami itu adalah yang pertama ada beberapa masalah yang sangat cukup serius yang harus kita ketahui kita mengetahuinya secara kalau kita teman-teman juga merasakan bahwa bulan Indonesia sesuai dengan tenaga kerja Indonesia yang jumlah suaranya nggak ada nih Mas Adam. Halo, suaranya nggak masuk nih kelihatannya. Oke, baru masuk ya. Jadi saya ulangin lagi bahwa masalah pengangguran di Indonesia ini sangat besar ya, sangat besar sekali. Jadi antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak sebanding ya. Sehingga ini menjadi masalah serius bagi teman-teman semua yang benar-benar baru memasuki dunia kerja, seperti teman-teman yang baru lulus sekolah, lulus SMA, lulus SMK, atau yang mungkin baru lulus kuliah ya, itu menjadi sebuah masalah tersendiri yang benar-benar teman-teman harus hadapi. Karena pada kenyataannya di Indonesia ini jumlah lapangan pekerjaan itu tidak sebanyak jumlah tenaga kerja yang ada setiap tahunnya. Ini menjadi masalah serius yang kami soroti bersama. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, masalah yang kedua yang kita soroti yaitu adalah biaya kuliah yang mahal, ya, tanpa ada kepastian kerja yang diberikan oleh universitas, ya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa biaya pendidikan di Indonesia itu tidak bisa dibilang murah, ya, karena
kalau teman-teman lihat di presentasi yang kita paparkan di sini, itu background dari masalah ini adalah anak-anak Universitas Indonesia yang memang berdemo meminta menurunkan biaya semesteran. Ya, karena berdasarkan berita yang dikutip oleh Kompas.com bahwa rata-rata biaya gedung untuk masuk perguruan tinggi itu berkisar antara 15 sampai 200 juta rupiah. Sedangkan untuk rata-rata biaya per semester sebesar 10 juta rupiah. Biaya tersebut ya, belum termasuk biaya praktek dan biaya tambahan lainnya. Bayangkan teman-teman betapa besarnya biaya pendidikan kita di Indonesia ini. Dan ini berdasarkan survei yang dilakukan, jadi bukan berdasarkan data yang mengada-ngada ya. Mungkin kalau teman-teman bilang, Pak, di tempat saya itu biaya daftar ulang murah ya, karena rata-rata di Indonesia biaya untuk masuk perguruan tinggi saja itu uang gedung aja antara 15 sampai 200 juta, belum ditambah biaya semesteran per 6 bulan itu 10 juta dikali kita berapa 8 semester untuk kuliah, itu sangat besar. Dengan biaya yang besar tersebut, teman-teman juga belum bisa mendapatkan kepastian pekerjaan yang baik gitu loh. Bahkan banyak sekali pengangguran-pengangguran terdidik seperti yang kita soroti di masalah yang ketiga. Selanjutnya Mas. Jadi next. Masalah yang ketiga itu adalah sulit mendapatkan pekerjaan dan UMR yang tidak layak ya. Jadi inilah masalah yang sangat besar. Jadi memiliki gelar sarjana saja tidak cukup untuk bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan S1 sampai dengan S3 ya, yang menganggur berjumlah 737.000 jiwa. Ya, dan UMR Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 1.800.000. Jadi kalau teman-teman melihat data ini bahwa pada bulan Agustus 2019 ya, itu jumlah pengangguran yang terdidik ya, ini pengangguran yang benar-benar mereka memiliki gelar sarjana S1 sampai S3 itu sebanyak 737.000 jiwa. Artinya apa? Artinya dengan teman-teman bisa memiliki gelar yang tinggi pun itu tidak menjamin teman-teman mudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Tidak menjamin kesuksesan teman-teman untuk bisa sukses di usia muda. Untuk bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya itu tidak bisa menjadi jaminan. Nah, belum lagi ditambah UMR rata-rata Jawa Barat atau upah minimum regional Jawa Barat itu hanya sebesar 1,8 juta rupiah. Ya. Jika teman-teman sudah menjadi sarjana, kuliahnya lama, ya 4 tahun, ada yang 4,5 tahun, dengan biaya yang sudah dikeluarkan total mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah, kemudian mencari pekerjaan susah, ketika mendapatkan pekerjaan, teman-teman hanya mendapatkan gaji UMR misalkan, ya. UMR 1,8 atau 2 juta, 3 juta, belum lagi gaji tersebut dipotong oleh biaya transport teman-teman setiap harinya, ya, untuk makan, untuk transport ke kantor, dan sebagainya. Sehingga kadang tersisa, kadang bahkan tidak sisa. Jika sudah demikian, apakah teman-teman bisa dikatakan sukses di usia muda? Apakah cita-cita teman-teman yang selama ini ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, apakah bisa tercapai dengan jalan seperti itu? Saya rasa sangat sulit sekali gitu, karena realitasnya yang ada seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menanggapi semua masalah tersebut? Nah, disinilah kita LPK Hikari Sumut, ya, sebuah lembaga pendidikan kerja yang sudah berdiri dari tahun 2005, ya sudah 14 tahun, kita menawarkan solusi kepada teman-teman semua. Ya, kita punya program yang mana ketika teman-teman ini mengikuti program ini, ya teman-teman akan bisa mencapai kesuksesan di usia muda yang jauh lebih cepat dan jauh lebih realistis. Apa programnya, Pak? Oke, next. Jadi LPK Hikari Sumut Kota Bekasi menawarkan sebuah program pelatihan kerja, yaitu solusi pelatihan kerja KAIGO. Apa ini KAIGO? KAIGO adalah program pelatihan kerja untuk teman-teman bisa bekerja di Jepang sebagai perawat, ya, sebagai perawat lansia di Jepang. Kenapa KAIGO, Pak? Karena perlu teman-teman ketahui bahwa kebutuhan, ya, KAIGO di Jepang ini sangat besar sekali. Ya. Perusahaan rekanan kami yang ada di Jepang itu meminta kepada kami untuk bisa menyiapkan SDM KAIGO yang
terlatih untuk bisa dikirim ke Jepang. Karena sekarang di Jepang ini hampir 60% penduduknya itu memasuki usia manula. Ya. Dan kalau perlu teman-teman ketahui, di Jepang itu penduduknya itu tidak terlalu menyukai yang namanya pernikahan dan memiliki keturunan. Sehingga regenerasi mereka saat ini cukup bermasalah. Ya. Dan tahun ini itu hampir 60% penduduk Jepang itu memasuki usia manula dan membutuhkan perawat lansia. Ya. Nah, di sini kita tawarkan pada teman-teman semua program kerja ini adalah kesempatan yang sangat besar karena dari perusahaan Jepang pun itu membutuhkan kurang lebih 60.000 tenaga kaigo dari seluruh dunia. Tetapi saat ini yang baru bisa tersuplai ke sana itu hanya baru 6.000, artinya hanya baru 1%. Ya. Baru sedikit sekali gitu. Sehingga peluang ini sangat besar sekali buat teman-teman semua ambil. Kemudian ketika teman-teman semua ini berminat, Pak saya ingin sekali mengikuti program Kaigo ini. Apa yang harus saya lalui? Jadi ada 4 tahapan. Ya. Ketika teman-teman memutuskan untuk mengikuti program Kaigo ini, ya, yang pertama teman-teman akan melakukan pendidikan bahasa. Ya. Jadi pendidikan bahasa ini adalah pelatihan bahasa Jepang secara intensif selama 4 bulan. Teman-teman mendaftar mengikuti program pelatihan kerja Kaigo di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi, teman-teman akan dilatih pendidikan bahasa Jepang. Ya, pelatihan bahasa Jepang secara intensif selama 4 bulan. Ya, program pendidikan ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dan sekali pertemuan itu 4 sampai 5 jam. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan dilatih untuk melakukan pendidikan skill, ya, mengikuti program dan ujian skill. Terus teman-teman ada yang bertanya, Pak, saya tertarik dengan program Kaigo, Pak, tapi saya tidak punya basic sebagai sekolah di SMK perawat misalkan, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena untuk program Kaigo ini menerima dari berbagai background yang ada. Ya, teman-teman lulusan SMA atau perguruan tinggi, itu dipersilahkan bisa mendaftar di program Kaigo ini. Karena nanti pada saat pendidikan, teman-teman akan dilatih secara khusus untuk skill di Kaigo ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mengikuti sertifikasi nasional. Jadi setelah teman-teman dididik, dibina di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi untuk masalah bahasa dan skill, teman-teman akan didaftarkan oleh LPK Hikari untuk mengikuti ujian sertifikasi nasional untuk bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jepang N4. Ya. Ini penting. Jadi semua orang yang ingin bekerja di Jepang, ya, dari perusahaan Jepang harus mensyaratkan, mewajibkan orang tersebut untuk bisa memiliki sertifikat N4. Sertifikat N4 adalah sertifikat bahasa Jepang yang sudah terverifikasi, ya, resmi dari kenegaraan dikeluarkan sertifikasinya. Ketika teman-teman sudah lulus mendapatkan sertifikat N4, teman-teman akan dijembatani oleh LPK Hikari Sumut Kota Bekasi untuk melakukan interview, ya, untuk melakukan interview dengan perusahaan Jepang. Jadi nanti ada beberapa perusahaan rekanan dari LPK Hikari yang akan melakukan interview pada teman-teman semua. Metode interview ini ada 2. Yang pertama, dari perwakilan perusahaan Jepang datang ke kantor kami dan melakukan interview pada teman-teman semua. Atau melalui Zoom meeting dari perusahaan Jepang kepada teman-teman semua. Ya. Jadi itu langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Ketika teman-teman ingin mencapai sukses di usia muda, kita berikan solusinya, yaitu program Kaigo, sangat besar sekali peluangnya, sangat besar sekali kebutuhannya, dan sampai saat ini suplainya baru masih minim sekali. Nah, kemudian perusahaan Jepang menghubungi kami untuk bisa menyediakan tenaga-tenaga tampil untuk bisa diberangkatkan Kaigo. Oke, jadi apa sih keuntungannya Pak ketika kita sudah bisa berhasil tempat tahap ini? Oke, next Mas. Jadi apa ketika teman-teman itu sudah bisa berhasil mendapatkan sertifikasi nasional, kemudian lulus ujian interview dan diterima di perusahaan Jepang. Jadi kelebihan dari program ini adalah ketika teman-teman sudah diterima, teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja awal itu selama 5 tahun langsung dari Jepang. Jadi teknisnya nanti berbagai cara, ada yang langsung 5 tahun, nanti ada yang 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan gaji, ya, gajinya itu 147.000 yen sampai dengan 183.000 yen. Kalau itu dirupiahkan, ya,
itu sekitar minimal 20 juta sampai dengan 25 juta per bulan bersih ke teman-teman. Itu yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa diterima dan bekerja di Jepang di sana. Kemudian apalagi Pak gitu, apakah nanti ketika kita berangkat ke Jepang kita tidak bisa pulang lagi ke Indonesia, misalkan saya kangen atau ada urusan keluarga? Oh tidak. Jadi teman-teman akan mendapatkan jatah libur panjang nasional di Jepang itu setahun 3 kali, ya, setahun 3 kali. Nah, libur panjang itu teman-teman bisa gunakan untuk pulang ke Indonesia jika teman-teman kangen dengan keluarga atau mungkin ada acara keluarga yang harus teman-teman datang, itu bisa pulang. Ya, libur panjang setahun 3 kali di Jepang. Ya, jadi teman-teman di sana bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian bonusnya teman-teman juga bisa yang menyukai Jepang bisa jalan-jalan di Jepang, sekalian jalan-jalan, kemudian mendapatkan bekerja di sana dan memiliki uang yang cukup gitu loh. Sehingga nanti teman-teman ketika pulang di Indonesia, teman-teman bisa memiliki tabungan yang cukup banyak gitu. Karena beberapa alumni kita yang sudah berangkat ke Jepang dan kembali ke Indonesia, yaitu membawa pulang tabungan yang cukup banyak ya, sampai ratusan juta rupiah. Nah, teman-teman bisa menggunakan uang tersebut mungkin di Indonesia buat modal usaha atau buat bangun rumah atau buat naik haji, ya, mengumrohkan kedua orang tua, macam-macam. Teman-teman bisa lebih worth it teman-teman lakukan itu ketimbang teman-teman melakukan kuliah, ya. Misalkan kuliah di Indonesia dengan biaya puluhan juta per semester, kemudian lulus selama 4 tahun, lamanya kuliah selama 4 tahun, setelah lulus belum susah mendapatkan pekerjaan, ataupun kalau teman-teman mendapatkan pekerjaan, gajinya sangat kecil sekali. Ya. Tapi beda ketika teman-teman berminat di Kaigo ini, kemudian teman-teman bisa lulus semua, berangkat ke Jepang, 5 tahun kembali ke Indonesia, teman-teman sudah bisa memiliki modal usaha yang sangat besar. Ya, teman-teman bisa gunakan itu untuk apa aja. Atau teman-teman mau balik lagi nanti setelah 5 tahun di Jepang juga dipersilahkan. Ya. Dan di program Kaigo ini, teman-teman jangan berpikir bahwa teman-teman akan mengurusi orang-orang tua yang sakit, tidak. Jadi Kaigo ini adalah program merawat lansia yang sehat, gitu loh. Dan tempat pelatihan dan tempat kerjanya itu kalau di Indonesia ya minimal sekarang hotel bintang 3. Jadi sangat bagus sekali, sangat eksklusif sekali, sangat bersih sekali dan beda sekali dengan di Indonesia. Jadi ini adalah kelebihan yang akan teman-teman peroleh ketika teman-teman sudah bisa lulus dan bisa bekerja sebagai Kaigo di Jepang. Karena banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berangkat ke sana. Next, Mas. Kemudian, kenapa harus mengikuti program ini, Pak? Gitu loh. Apakah tidak ada solusi lain yang ditawarkan LPK Hikari? Jadi, sebelum saya jawab, perlu teman-teman ketahui bahwa program berangkat ke Jepang itu banyak sekali. Ya. Program pelatihan kerja ke Jepang itu banyak sekali jurusannya. Ada yang dia bekerja sebagai pekerja pabrik, atau misalkan electrical di Jepang, atau di restoran, di mana, dan sebagainya, termasuk Kaigo. Ya, kenapa harus mengikuti program Kaigo? Jadi yang pertama begini, Kaigo kebutuhannya paling besar dibandingkan dengan pekerjaan lain yang ada di Jepang. Mungkin kalau teman-teman ketahui selama 1 tahun ini kita sedang mengalami kondisi pandemi yang sangat luar biasa berat, ya, dan sangat memukul semua sektor perekonomian, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Sehingga apa? Untuk bidang-bidang pekerjaan seperti makanan, restoran, pabrik di Jepang itu pun kena dampak yang sangat luar biasa. Sehingga dari perusahaan Jepang pun juga tidak banyak menerima tenaga-tenaga pekerja dari luar Jepang sendiri. Tapi beda dengan Kaigo. Kaigo ini perawat, tapi perlu teman-teman ketahui, yang teman-teman rawat itu bukan orang-orang yang kena COVID, bukan. Beda. Jadi kalau Kaigo ini adalah merawat lansia, ya, merawat lansia yang sehat, gitu loh. Dan biaya alokasi untuk Kaigo ini itu ditanggung oleh negara Jepang. Jadi kalau teman-teman bingung, di Indonesia ini sama seperti dengan BPJS, ya, biaya kesehatannya ditanggung pemerintah. Nah, di Jepang pun ada semacam BPJS. Nah, dana inilah yang digunakan untuk apa? Membayar tenaga-tenaga Kaigo yang dari luar Jepang.
Sehingga walaupun kondisi pandemi seperti ini, untuk peluang kerja program Kaigo ini tidak terdampak sama sekali. Bahkan dari Jepang itu sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya. Karena 60% lebih dari penduduk Jepang itu sudah memasuki usia manula, ya, dan regenerasi di Jepang sendiri itu mengalami kendala karena dari masyarakatnya sendiri yang tidak menginginkan keturunan itu sangat besar di Jepang, sehingga regenerasi di Jepang ini sangat terganggu sekali, gitu. Sehingga mereka kekurangan penduduk yang memang harus mereka rawat di sana. Kenapa ya? Karena pertama, Kaigo ini kebutuhannya besar. Terus yang kedua, ketika teman-teman mengikuti program ini dan berhasil, maka cita-cita teman-teman semua, cita-cita kedua orang tua teman-teman semua, itu akan jauh lebih mudah tercapai. Ketika teman-teman punya keinginan, saya ingin memiliki rumah yang bagus, rumah yang baik, saya ingin memiliki kendaraan yang baik, gitu, saya ingin memiliki penghasilan yang baik, atau teman-teman yang punya cita-cita ingin orang tuanya yang belum naik haji ingin menghajikan kedua orang tuanya, atau minimal ingin mengumrohkan kedua orang tuanya, ya. Ketika teman-teman bisa mengikuti program ini, gitu, teman-teman akan sangat dengan mudah lebih rasional mencapai itu dengan mengikuti program Kaigo ini dibandingkan teman-teman harus mengikuti jalur yang biasa, ya, kuliah selama 4 tahun menghabiskan biaya puluhan ratusan juta. Ketika lulus pun mencari pekerjaan tidak mudah. Kalaupun dapat pekerjaan karena teman-teman lulusan baru, perusahaan hanya berani atau mau membayar Anda, ya, sebagai fresh graduate. Artinya ketika teman-teman digaji sebagai fresh graduate, ya, gaji teman-teman ya UMR, gitu loh. Nah, tergantung teman-teman tinggal di daerah mana. Ketika di gaji UMR ya 1, 2, 3 juta per bulan, dipotong teman-teman biaya harus transportasi, kemudian biaya makan setiap harinya ke kantor, itu sisanya tinggal berapa. Nah, ketika teman berpikir seperti itu, apakah sisa uang itu bisa mencapai cita-cita teman-teman untuk diri sendiri ataupun membagikan kedua orang tua itu lebih tercapai atau tidak, gitu. Jadi kenapa harus ikut program ini? Yaitu tadi, peluangnya besar, cita-cita teman-teman dan orang tua itu akan jauh lebih besar untuk tercapai. Seperti itu. Oke, next Mas Vito. Oke, kemudian teman-teman mungkin masih ada yang asing, atau mungkin teman-teman yang ikut join di grup ini sudah tidak asing dengan kata LPK. Tapi mungkin ada orang-orang di teman-teman semua yang baru pernah dengar apa sih LPK itu. LPK itu adalah lembaga pendidikan kerja di Karisumbo. Nah, ini kita ingin menampilkan beberapa legalitas usaha kita. Jadi, kenapa ini penting kita sampaikan? Karena kami ini adalah lembaga pendidikan, ya, melayani pelayanan sosial. Ketika kita tidak bisa memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada teman-teman semua, ya, itu akan sangat tidak etis sekali bagi lembaga kita untuk mengajukan program ini. Maka untuk itu, kita ingin menjelaskan bahwa LPK Hikari Sumut ini adalah lembaga resmi yang terdaftar di Indonesia dan sudah berdiri lebih dari 14 tahun. Dan sudah banyak sekali ratusan alumni kita yang berangkat ke Jepang dari berbagai program kerja yang ada. Ya. Kalau teman-teman lihat di layar, di situ kita sudah terdaftar di akte notaris, ada di Pengadilan Negeri Medan, ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, juga tercatat di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Ya. Kalau teman-teman bingung nih ngeceknya, Pak, saya tidak tahu Pak, ini ngeceknya gimana? Nah, gampang sekali. Next, Mas Rinto. Jadi untuk mengecek ini, teman-teman bisa mengunjungi ya website resmi Kementerian Tenaga Kerja, atau di situ, nah itu bisa teman-teman searching di binalatas.kemnaker.go.id. Jadi teman-teman buka Google, kemudian ketik saja atau ketik kemudian sending organization, nanti di situ ada link website binalatas.kemnaker.go.id. Nanti tampilannya seperti itu, ada tulisan daftar sending organization, SO, Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalatas. Nanti teman-teman tinggal ketik di nama SO-nya LPK Hikari Sumut, ya. Kemudian klik cari data, maka kita akan ada di situ LPK Hikari Sumut Sumatera Utara, ya. Jadi kenapa kok Sumatera Utara dari Kota Bekasi, Pak? Gitu.
Jadi memang cabang pelatihan kerja dari LPK Hikari Sumut ini ada di beberapa kota. Ada di Medan, ada di Nias, ada di Purwakarta, dan juga ada di Bekasi. Setiap kota ini mengelola pelatihan kerja yang berbeda-beda. Untuk khusus Kaigo ini dari LPK Hikari Sumut ini berpusat pendidikannya ada di Kota Bekasi. Jadi untuk LPK Hikari Sumut Kota Bekasi kita hanya melakukan pelatihan kerja untuk program Kaigo. Jadi teman-teman bisa cek di sana bahwa kita sudah terdaftar secara resmi dan tidak perlu dikhawatirkan lagi kredibilitas kita karena memang kita sudah 14 tahun ada di lembaga ini. Oke, Mas. Next. Kemudian pertanyaan yang paling sering diajukan oleh kita, oleh teman-teman semua, ada 3 pertanyaan yang paling sering. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada di pikiran teman-teman ingin bertanya, Pak, apakah ada jaminan, Pak, ketika kita sudah mendaftar, kemudian kita berangkat ke Jepang? Ya. Di sini akan kami jawab, iya, kita akan berikan jaminan kepada teman-teman semua. Jika teman-teman semua bisa lulus ujian sertifikasi N4 dan lulus interview dari perusahaan Jepang. Ketika teman-teman nanti belajar di sini selama 4 bulan, sungguh-sungguh, disiplin, kemudian teman-teman mengikuti ujian sertifikasi dan lulus mendapatkan sertifikat N4, kemudian lulus interview dari perusahaan Jepang, maka teman-teman akan kita jamin keberangkatan di Jepang. Terus ada lagi yang bertanya, Pak, ketika kita sudah mendapatkan sertifikat N4, apakah kita juga akan ada jaminan lulus interview? Itu juga sering beberapa ditanyakan. Jadi berdasarkan pengalaman kita dari beberapa alumni yang sudah berangkat ke Jepang, ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat N4, ya, dan sertifikat skill, itu hampir 95% itu interview teman-teman akan lolos semua. Karena tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa program Kaigo ini dari perusahaan Jepang, yang pertama sangat mengutamakan adalah sertifikasi N4 dan juga skill. Itu aja. Jadi kalau teman-teman di sini yang merasa punya fisiknya kurang baik, kesehatannya kurang baik, atau menggunakan kacamata, atau berat badannya berlebihan, itu tidak jadi masalah untuk program Kaigo ini. Karena yang diutamakan adalah sertifikasi bahasa dan skill. Kecuali kalau teman-teman mengikuti program kerjanya bukan Kaigo, berangkat ke Jepang untuk electrical atau fabrikasi atau misalkan pengepakan makanan, nah itu fisiknya sangat diutamakan, sangat dites. Tapi kalau untuk Kaigo, ya ini tidak. Jadi teman-teman cukup bisa memiliki sertifikasi bahasa dan skill, itu teman-teman sudah bisa berangkat. Walaupun teman-teman menggunakan kacamata atau teman-teman memiliki berat badan yang berlebihan, itu tidak masalah, ya. Ada lagi yang bertanya, Pak, saya menggunakan kerudung, Pak, menggunakan hijab, apakah di Jepang boleh? Itu juga sering, beberapa seminar kita ada yang bertanya gitu, itu boleh. Karena teman-teman tadi sebelum teman-teman mulai webinar ini, teman-teman lihat video beberapa alumni, itu juga banyak teman-teman di sana yang kerja di Ajinomoto menggunakan hijab gitu, menggunakan kerudung, nggak masalah. Karena di Jepang itu sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, gitu ya. Dan ini juga biasanya disesuaikan sesuai dengan beberapa perusahaan nanti di Jepang. Karena nanti teman-teman akan diinterview oleh beberapa perusahaan di Jepang, gitu. Nanti dan beberapa perusahaan itu memiliki kebijakan yang beda-beda. Tapi pada umumnya mereka memperbolehkan karena di Jepang sendiri untuk toleransi beragama sangat tinggi. Kemudian yang kedua, Pak, saya sekarang tinggalnya di luar kota Bekasi, Pak, atau di luar Pulau Jawa, jauh. Kalau saya mengikuti program ini, apakah LPK akan membantu kami menyiapkan atau mencarikan tempat tinggal yang dekat dengan tempat pendidikan? Kita jawab iya. Kita dari pihak LPK Hikari Sumut akan membantu teman-teman semua menyiapkan tempat tinggal untuk siswa, tetapi untuk biaya tempat tinggal itu ditanggung oleh teman-teman semua. Jadi sekedar informasi bahwa webinar hari ini adalah webinar terakhir untuk angkatan periode Januari. Sudah ada yang kita terima siswa dan kita sudah menyiapkan tempat tinggal. Ya, kita carikan tempat kos yang dekat dengan tempat pendidikan, tempat tinggal yang nyaman. Kita informasikan pada teman-teman siswa yang sudah terdaftar. Kalau teman-teman ada yang mau menggunakan tempat kos yang disediakan LPK Hikari, teman-teman hanya cukup membayar Rp250.000 saja per bulan. Itu murah sekali. Jadi kenapa bisa murah? Karena kita dari pihak LPK mencarikan tempat tinggal satu tempat yang besar dan itu
kita atur kamarnya, kita atur orangnya, dan biaya itu tuh dibayar patungan ya oleh siswa gitu loh, sehingga jauh lebih murah gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman yang jauh dari luar kota, nggak perlu khawatir untuk, aduh nanti saya mau daftar tapi saya harus cari tempat dulu. Nggak perlu khawatir seperti itu. Jadi teman-teman tinggal bilang ke kita, Pak saya mau dong dicarikan atau kita mengikuti tempat yang dicarikan LPK di Kota Bekasi. Nanti silakan gitu, tinggal datang di tanggal yang sudah ditentukan, masukin barang, kita sudah siapkan juga, kita di tempat itu sudah kita siapkan kompor, ada kipas angin, ada kita siapkan bantal juga, kita siapkan juga kasur busa. Jadi ya tidak kosong-kosong banget lah, minimal layak untuk ditinggali untuk tempat istirahat buat teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, Pak, apa saja prosesnya Pak sampai kita tuh bisa berangkat ke Jepang? Ini juga sering juga ditanyakan. Jadi prosesnya itu yang pertama ketika teman-teman memang berminat mau mengikuti Kaigo ini, teman-teman yang pertama mengikuti pelatihan bahasa 4 bulan di LPK Hikarisme Kota Bekasi dari Senin sampai Jumat, sekali pertemuan 4 sampai 5 jam. Kemudian setelah 4 bulan ikut pelatihan, teman-teman akan diikutkan ujian sertifikasi N4 ya untuk mendapatkan sertifikasi bahasa N4. Setelah sudah mendapatkan itu, teman-teman akan diikutkan lagi oleh mereka untuk mengikuti ujian skill ya kurang lebih 7 hari. Kemudian teman-teman akan melakukan interview. Jika teman-teman lolos interview, teman-teman akan dibantu mempersiapkan dokumen semua oleh LPK Hikari, dari visa, paspor, dan kemudian berangkat ke Jepang. Nah, terus yang terakhir ada lagi yang bertanya nih, sering malah bertanya, Pak, nanti kita sudah lulus Pak, terus kita berangkat ke Jepang, itu nanti biayanya siapa yang bayarin Pak? Nah, ini menarik. Jadi informasi buat teman-teman semua, ini hanya untuk khusus program Kaigo. Ketika teman-teman semua lulus interview, maka biaya pemberangkatan teman-teman dari Indonesia ke Jepang itu ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan Jepang yang menerima teman-teman semua. Tapi di luar Kaigo, ketika misalkan pemberangkatan untuk elektrikal, untuk fabrikasi, mereka lulus interview, mereka akan berangkat ke Jepang, itu mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Biayanya itu kurang lebih antara 20 sampai 30 jutaan. Nah, ini menariknya. Kalau Kaigo, ini teman-teman ditanggung semua oleh dari perusahaan Jepangnya. Tapi di luar Kaigo, bayar sendiri. Nah, ini yang menarik. Makanya jika teman-teman memang ingin mengikuti Kaigo ini, teman-teman bisa menjadi pilihan teman-teman yang cukup baik. Next, Mas. Nah, kemudian ini ada beberapa foto alumni kita yang sudah, sebenarnya banyak sekali alumni kita, tapi dari beberapa alumni ini kadang ada yang sempat mengirimkan video atau ada juga yang tidak sempat mengirimkan video gitu loh, atau mengirimkan foto gitu loh. Jadi banyak sekali itu beberapa teman kita yang memang mengirimkan foto dan video di sana. Next. Nah, ini juga beberapa alumni dari berbagai macam bidang pekerjaan yang tadi saya bilang, ada pengembangan, fabrikasi, elektrikal dan sebagainya. Next. Nah, untuk aktivitas terbaru di Desember 2020 kemarin, tahun lalu, itu kita memberangkatkan beberapa siswa pemberangkatan pertama selama masa pandemi. Jadi kita sempat pada tahun 2020 untuk teman-teman kita yang sudah lulus itu sempat terhambat pemberangkatannya karena masalah pandemi. Tapi alhamdulillah di Desember kemarin pihak Jepang sudah membuka lagi untuk LPK dan kita memberangkatkan siswa-siswa kita yang sudah lulus mendapatkan sertifikasi N4 dan skill dan berangkat ke sana. Jadi kalau foto yang paling sebelah kiri itu adalah foto kebersamaan semua siswa di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian itu adalah foto pelepasan siswa. Jadi LPK Hikari akan tetap mengantar teman-teman semua ke bandara sebagai bentuk apresiasi pelepasan dari kita. Jadi foto pelepasan siswa bagian siswa akan dilepas di Nah, ketika mereka sudah sampai di Jepang, mereka foto lagi, mereka sudah kabar kepada kita, anggarannya sudah sampai di Jepang, dengan selamat. Ya. Jadi ini aktivitas terbaru kita di Desember kemarin. Next. Belum mulai hanya berapa baris. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Berapa Pak biaya program pelatihan ini? Berapa sih biayanya? Gitu. Mahal nggak sih? Sebelum kita bahas itu, saya mau informasikan kepada teman-teman semua. Jadi yang saya katakan dari awal bahwa program pelatihan kerja ke Jepang ini ada banyak, tidak hanya Kaigo, ada untuk bekerja sebagai pabrik, orang bekerja di pabrik, pengepakan makanan, bento, restoran. Nah,
rata-rata biaya program pelatihan kerja ke sana di luar Kaigo itu bisa biayanya itu bisa menyentuh di harga 30 sampai 40 juta. Mereka harus bisa mengeluarkan biaya segitu, kemudian berangkat ke Jepang. Bahkan untuk standarisasi mereka bisa mendapatkan sertifikat N4 itu pada umumnya biayanya 11 juta rupiah. Jadi sertifikat N5 itu 5 juta rupiah, naik lagi ke N4 ini 11 juta rupiah. Ya, kemudian mereka berangkat lagi ke Jepang itu 20 sampai 30 juta. Ya kurang lebih 30 sampai 40 juta mereka berangkat. Tapi untuk Kaigo berapa nih Pak? Gitu. Berapa sih Pak biaya Kaigo yang harus kita bayar kalau kita mengikuti program pelatihannya di LPK Hikari Sumet Kota Bekasi? Next Mas Ito. Nah, program pelatihan kerja Kaigo atau perawat lansia ya yang kita terima di Desember 2020 ini kemarin itu hanya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah itu teman-teman sudah semua biaya pendidikan selama 4 bulan. Ya. 5 juta ini, tetapi 5 juta ini belum termasuk biaya sertifikasi, visa, paspor, dan medical check up. Ya Pak, kalau gitu mahal dong sama aja. Oh, ntar dulu, karena biaya sertifikasi ini berapa sih? Gitu ya. Jadi saya informasikan pada teman-teman semua bahwa biaya sertifikasi ini itu biayanya 450.000. Untuk biaya visa dan paspor ini kurang lebih 360.000. Medical check up itu antara 500.000 sampai 1 jutaan. Kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya tidak sekarang. Nanti 5 bulan lagi ketika teman-teman semua sudah mendapatkan sertifikat N4, teman-teman lulus skill, interview, nah itu teman-teman keluarkan. Murah sekali, biayanya sangat-sangat terjangkau sekali gitu. Itu teman-teman keluarkan nanti. Tapi untuk berangkat ke Jepangnya, karena teman-teman program Kaigo, itu semua dibiayai oleh perusahaan Jepang, di mana teman-teman diterima di perusahaan tersebut. Ya. Jadi 5 juta ini pure biaya pendidikan selama 4 bulan. Ya, di luar tadi tempat tinggal kalau teman-teman mau yang mau ngekos di sini dari luar kota, ya tinggal tambahnya per bulan 250.000 itu buat tempat tinggal teman-teman semua, gitu loh. Jadi murah sekali, tidak ada biaya gedung, teman-teman nggak perlu bayar biaya gedung ke kita, tidak ada biaya tambahan praktek dan lainnya, tidak. Jadi 5 juta ini teman-teman sudah dapat modul pembelajaran bahasa Jepang, teman-teman sudah mendapatkan seragam dari kita, seragam kaos dari kita, ya. Jadi benar-benar sangat worth it sekali. Pak, kenapa murah sekali Pak? Gitu. Karena memang yang seperti saya sampaikan di awal, kita ini adalah lembaga pelatihan kerja yang bersifat sosial. Kita ingin sekali banyak teman-teman muda, kayak teman-teman semua ini bisa berangkat ke Jepang ke sana semua, biar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghasilan yang lebih baik, bisa menggapai semua cita-cita yang teman-teman inginkan, ya, bisa membahagiakan orang tua, dan ya semua gaji teman-teman selama di Jepang itu tidak ada potongan 1% pun atau 1 rupiah pun ke LPK Hikari. Jadi itu full gaji itu teman-teman miliki semua. Kita tidak ada potong-potongan dari LPK Hikari. Buat kami ketika teman-teman nanti sudah berhasil dan berangkat ke Jepang, cukup buat kami teman-teman kirimkan video kita sudah berhasil di Jepang, terus kasih motivasi ke teman-teman biar semangat di Jepang, itu udah cukup bagi kami. Jadi buat kami itu adalah kontribusi alumni yang sangat luar biasa lah buat kita. Jadi memotivasi teman-temannya yang belum berangkat ke Jepang untuk bisa belajar ke Jepang, mengikuti jejak mereka. Cukup itu aja gitu. Kita tidak ada potongan. Jadi hanya 5 juta rupiah. Tapi karena sekarang tanggal 7 Januari dan seperti yang saya katakan ini adalah webinar terakhir untuk angkatan Januari, ya kita akan kasih diskon. Ya, next Mas. Pak masih ada diskon Pak 5 juta masih gitu. Tapi nanti sekarang kalau teman-teman bertanya, Pak, saya pengen banget nih Pak ikut Pak, tapi syaratnya seperti apa Pak? Gampang atau enggak sih Pak untuk bisa lulus ikut program ini? Jadi yang pertama, kalau teman-teman semua minat ya, yang teman-teman lakukan adalah hari ini itu teman-teman harus melakukan daftar online. Caranya gimana Pak? Nanti setelah webinar ini selesai, admin LPK Hikari Sumet Kota Bekasi akan memberikan link form pendaftaran elektronik ke nomor WhatsApp teman-teman semua. Nanti itu teman-teman tinggal klik, ya, tinggal klik, kemudian isi form itu. Nah, form ini seharusnya kita sangat anjurkan dapat diisi dengan teman-teman dan orang tua. Karena diisi form tersebut ada form yang harus diisi oleh calon siswa dan juga ada form yang harus diisi oleh orang tua. Itu sangat kami anjurkan, ya. Dan perlu kami ingatkan karena beberapa pengalaman yang sudah
ketika teman-teman belum menginformasikan program ini kepada orang tua dan belum mendapatkan izin dari orang tua, ya, dan orang tua belum tahu biayanya, saran dari kami jangan isi form itu, ya. Karena beberapa teman-teman dari seminar sebelumnya begitu, mereka mengisi, kemudian pas sudah kita lakukan seleksi dan diterima, bilangnya belum mendapatkan izin dari orang tua, tidak diberikan izin oleh orang tua, atau misalkan orang tua belum ada biayanya, gitu. Sehingga secara sistem kita harus mereset ulang. Itu sangat merepotkan kami dari LPK Hikari Sumut, karena ketika teman-teman daftar online, ini perlu kita sampaikan ya, tidak semua yang daftar itu kita terima. Walaupun kebutuhannya besar dari Jepang, tapi kita tidak menerima begitu saja dengan mudah. Karena nanti di form elektronik itu, teman-teman akan mengisi tentang data diri teman-teman. Apakah teman-teman itu bertato, berapa tinggi teman-teman, berapa berat badan teman-teman, apakah teman-teman, pokoknya banyak sekali isiannya, ya. Nah, itu akan kita seleksi. Kira-kira data dari mana nih yang bisa memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja di perusahaan Jepang. Jadi tidak semua kita terima. Jadi kami sangat menganjurkan sekali dan sangat mohon sekali pada teman-teman semua, ketika teman-teman semua belum menginformasikan ini kepada orang tua belum tahu biayanya, belum mendapatkan izin dari orang tua, jangan pernah mengisi form elektronik. Ya, apapun itu alasannya jangan pernah. Lebih baik teman-teman nggak usah isi, nggak usah daftar. Karena ketika teman-teman daftar, mohon maaf, secara sistem kita itu akan sangat merepotkan. Nanti ketika teman-teman daftar, teman-teman diterima, ternyata teman-teman mengundurkan diri, itu mereset lagi. Karena setiap yang kita keluarkan itu nanti akan otomatis keluar nomor induk siswa gitu loh. Ketika nomor induk siswanya keluar, ternyata dia batalkan, itu sangat merepotkan. Nah, jadi itu pertama, daftar online. Setelah sudah daftar, teman-teman sudah submit, ya. Terus kita akan lakukan seleksi administrasi. Pada umumnya, proses administrasi ini kita lakukan 1 hari kerja. Tetapi untuk khusus hari ini, karena ini adalah webinar terakhir dan terakhir kita melakukan penerimaan pendaftaran, teman-teman submit daftar online hari ini, itu akan kita umumkan hari ini juga. Kita akan umumkan nanti malam jam 8 malam, kita akan umumkan langsung siapa saja yang diterima. Kita akan keluarkan surat keterangannya, surat keputusannya langsung dari Bapak Haji Ahmad Kadri Lubis, siapa-siapa saja yang diterima. Ya, nanti di surat itu dan siapa-siapa saja yang tidak diterima. Jadi nanti di surat itu akan juga muncul edaran. Jadi teman-teman akan ada pengumuman di situ, akan kasih surat dan sebagainya gitu. Jadi khusus untuk yang tanggal 7 hari ini kita akan umumkan langsung malam jam 8. Jadi saran kami setelah teman-teman nonton webinar ini dan teman-teman nggak bisa didampingi oleh orang tua, yang pertama teman-teman lakukan adalah pertama minimal telepon orang tua teman-teman semua. Teman bilang, Pak, Ibu, saya baru saja mengikuti webinar LPK Hikari Sumut. Ada program kerja namanya Kaigo, ya. Biayanya begini-begini, begini-begini. Apakah saya diizinkan? Ketika teman-teman mendapatkan izin, teman-teman boleh ngisi itu. Karena ketika teman-teman sudah ngisi form, teman-teman harus komitmen. Ketika teman-teman diterima, teman-teman harus melanjutkan itu sampai selesai. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman lolos seleksi, nanti teman-teman diharuskan melakukan pembayaran daftar ulang. Ya. Berapa biaya daftar ulangnya? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah itu ada dokumen dan pelunasan yang harus teman-teman siapkan. Karena ini waktunya sangat mepet sekali. Jadi informasi, program pelatihan kerja Kaigo ini akan kita mulai tanggal 11 Januari 2021. Jadi artinya Senin depan kita sudah mulai pendidikan. Jadi untuk angkatan yang hari ini, siang ini, itu sangat mepet sekali. Maka dari itu kita juga akan umumkan malam ini. Dan kita juga minta komitmennya yang sangat tinggi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan, ketika teman-teman semua tidak mendapatkan izin dari orang tua belum tahu programnya, orang tua belum tahu pembayaran biayanya, jangan pernah isi form elektronik. Ya. Jadi isilah form elektronik ketika teman-teman berminat, yang pertama, orang tua mengetahui informasinya, dan orang tua menyanggupi pembayarannya. Baru teman-teman isi. Karena kalau nggak begitu, itu akan mengganggu sistem kita. Ya. Karena yang daftar banyak. Dan kita masih ada kuota untuk bulan Januari ini, ya tidak banyak, hanya tinggal beberapa bangku saja. Jadi saran kami manfaatkan informasi yang saya berikan hari ini. Selesai webinar ini, telepon orang tua teman-teman semua, informasikan secara jelas, singkat, padat, minta izin, kemudian daftar. Next, Mas Rinto. Kemudian janji saya tadi.
Jadi dari 5 juta yang sangat murah itu akan tetap kita kasih diskon. Itu hanya khusus untuk di Januari ini. Jadi untuk angkatan selanjutnya, ya, itu biaya Kaigo akan kita kena charge 6 juta rupiah. Tapi untuk yang Januari ini kita kenakan 5 juta rupiah, kita kasih diskon lagi, gitu loh. Diskon biaya pendidikan ya untuk siswa yang daftar hari ini dan diterima hari ini, ya, itu kita kasih potongan sampai 4,7 juta. Ya. Jadi nanti gini, Pak, skema pembayarannya gimana, Pak? Gitu. Skema pembayarannya gimana? Jadi nanti di form elektronik, ketika teman-teman nanti buka form elektronik, teman-teman jangan isi dulu formnya. Teman-teman scroll sampai ke bawah, di situ ada metode pembayaran. Kita ada 3 metode pembayaran. Ini perlu saya kasih informasi. Kita bisa kasih teman-teman semua diskon, itu sampai dengan 4,5 juta rupiah. Dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Kemudian kalau teman mau yang dapat 4,7 itu pembayarannya juga sebagai berikut. Nanti ada di form elektronik itu. Ya, kalau yang teman-teman mau bayar 5 juta itu nanti ada juga cara pembayarannya. Jadi sebelum teman-teman isi dulu, teman-teman buka nanti link form pendaftarannya, scroll sampai ke bawah, lihat metode pembayarannya. Ketika teman-teman lihat, teman-teman pahami, itu nanti yang akan teman-teman sampaikan pada orang tua. Setelah itu telepon orang tua, jelaskan bahwa kita ada program Kaigo, pembayarannya gini nih Pak, Bu, gitu. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak, gitu. Dan kita diizinkan nggak untuk berangkat ke Jepang. Jika Bapak orang tua Ibu semua mengizinkan dan mengiyakan cara pembayarannya itu, teman-teman harus daftar secepatnya. Karena pendaftaran akan kita tutup jam 6 sore. Jadi, teman-teman punya waktu untuk telepon ke orang tua itu masih ada 2-3 jam lah untuk telepon orang tua dan isi form. Ya. Karena waktunya mepet. Tanggal 11 kita sudah mulai dan yang daftar malam ini juga akan kita informasikan. Jadi cukup paham ya, cukup jelas ya. Jadi ketika teman-teman semua tidak mendapatkan izin, jangan isi. Atau orang tua belum sanggup untuk bayarnya, jangan pernah isi form elektronik. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah isi form elektronik, jangan daftar. Tapi kalau teman-teman semua ingin sekali ikut Kaigo, orang tua teman-teman semua mampu pembayarannya dan mengizinkan, silakan daftar secepatnya. Lihat nanti di metode pembayaran di form elektronik, kita kasih, teman-teman bisa dapat 4,5 juta. Benar Pak, dapat ya. Kita kasih diskon sampai 4,5 juta dengan syarat pembayarannya sebagai berikut. Nanti ada di situ. Pembayaran 4,7, pembayaran sebagai berikut, Nah itu nanti teman-teman sampaikan kepada orang tua. Oke? Next, Mas Rinto. Mungkin itu dari kita. Jadi yang saya sampaikan tadi, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ini program Kaigo. Ini dan hari ini adalah terakhir kita terima pendaftaran. Jadi apa-apa yang tadi saya sampaikan dirasa penting harus dicatat, ya, dicatat buku catatan, dicatat dan segera nanti kita izin orang tua. Ya. Kemudian itu aja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan kasih waktu 30 menit buat teman-teman semua bertanya. Mungkin teman-teman di semua ada yang mau bertanya, silakan. Gitu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi belum dirasa tidak jelas dan tidak mewakili pertanyaan teman-teman, itu bisa ditanyakan. Teman-teman bisa angkat tangan menggunakan Zoom, bisa langsung, ya, bicara langsung bisa. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Haji Ahmad Kagri selaku Direktur Utama dari LPK Hikari Sumut. Atau kalau teman-teman malu bertanya, ngomong langsung, teman-teman bisa tulis pertanyaan di chatting, ya. Di situ ada chattingnya ya, Zoom itu silakan bertanya di situ. Kita buka sampai 30 menit, silakan. Kalau dirasa ada yang kurang jelas. Oh, ada yang tanya langsung, oke. Silakan. Ini dari Mbak Septi Arini. Silakan Mbak Septi. Baik, terima kasih. Kameranya sedikit bermasalah. Saya pakai suara saja. Halo. Mbak Septi Arini bisa diulang suaranya agak kurang jelas. Halo. Ya, halo. Oke. Izin mau tanya Pak, ini kan untuk gajinya sendiri kisaran 160.000 sampai 180.000 yen. Nah, itu apakah ada potongan lain-lain atau hanya resmi 160.000 yen itu masuk ke kantong kita? Untuk itu yang kedua, apakah dari perusahaannya sendiri menyediakan dormitory atau kita sewa apartemen sendiri? Yang tempat tinggal gitu ya Kak ya. Apakah perusahaan menyiapkan tempat tinggal atau tidak gitu ya untuk pegawainya ya? Ya. Halo. Ketiga itu untuk sertifikat ya Bapak bisa?
Halo Pak. Iya, halo. Ya, Agak kurang untuk jelas, yang Kak ketiga, Septi. untuk yang ketiga terkait certificate of eligibility yang untuk apply visanya apakah ditanggung dari perusahaan atau dari Hikari sendiri? Ya oke, bisa saya jawab, Pak Rinto. Oke, mungkin Pak Kadri mungkin jelas pertanyaannya Pak Kadri ya. Jelas, insya Allah. Ya. Oke, Pak Kadri silakan dijawab. Ya, terima kasih Mbak Septi. Tadi ada pertanyaan masalah berapa pendapatannya per bulan. Untuk di Kaigo itu bervariasi, jadi lebih kurang itu antara 160 sampai 180 ribu yen. Nanti tergantung di kontrak Mbak, nanti selalu wawancara di kontrak akan dituangkan di situ berapa gaji sebenarnya. Itu variasi antara gaji. Kemudian untuk pemotongan nanti itu bervariasi juga. Ada yang nanti dipotong apartemen antara 15.000 sampai 20.000 yen, itu ada juga. Tapi ada juga yang memang ditanggung oleh pihak perusahaan, itu pihak panti jomponya sendiri. Itu relatif. Jadi itu tergantung nanti selalu wawancara, kita di kota mana, kemudian panti jomponya di mana, perusahaannya mana, ya sama seperti di Indonesia. Ya sama jenis pekerjaannya, tapi kan beda-beda kota, beda lokasi, beda perusahaan, juga beda manajemen. Tapi lebih kurang segitu. Nanti di kontrak akan tahu itu nanti soal berapa ininya. Tapi jelas yang selama ini kami kirim itu bisa bersih lebih kurang ya sekitar setelah dipotong apartemen, potong makan, ya masih ada sisa lah. Ya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Itu yang kami terima informasi selama ini. Itu di luar lembur. Karena rata-rata kan di Jepang gajinya itu rata-rata 900 sampai 1000 yen per jam. Jadi kalau kita rupiahkan antara 130 sampai 150 ribu per jam. Jadi itu masih bisa cukup sisa lah di kita. Kemudian dari masalah jika CO turun, eligibility turun, ya itu Mbak nggak perlu bayar lagi, memang nggak ada. Jadi cukup di kami itu cukup untuk bayar kursus, kemudian mengikuti ujian sertifikat A2, kemudian ujian skill, terus ditambah nanti dengan paspor dan visa, itu aja. Visa pun murah, cuma 500 ribuan kalau untuk di Jakarta. Jadi untuk biaya lain nggak perlu dikeluarkan, jadi cukup biaya itu saja. Jadi untuk soal semua di Jepang, apa segala macam itu nggak ada lagi biaya. Saya pikir itu jelas untuk Mbak Septi. Jadi saya pikir Kaigo ini termasuk program yang paling murah, beda dengan yang lainnya. Jadi kalau untuk magang juga agak ada biaya, biasanya magang. Kalau untuk program Tokutegino yang bidang lain juga ada biaya. Jadi untuk Kaigo ini memang khusus murah karena memang permintaannya banyak sekali dan memang kekurangan sekali sekarang di Jepang. Jadi makanya sekarang Kaigo ini termasuk yang primadona lah. Arti kata bisa dibilang setiap orang yang punya sertifikat A2 dan skill itu bisa berangkat. Tinggal tergantung kalau seandainya nanti di perusahaan A nggak lulus, nanti kita akan masukkan ke perusahaan B. Jadi nggak usah khawatir, soal lebih cepat untuk program Kaigo. Saya pikir jelas, Mas Septi ya. Ya. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak Kadri atas jawabannya. Jadi yang apa disampaikan oleh Pak Kadri sudah sangat jelas bahwa gaji itu untuk potongan relatif tergantung dari perusahaan masing-masing. Cuman biasanya yang sudah beberapa alumni kita itu untuk gaji Kaigo itu ya minimal 15 juta lah. Tapi rata-rata itu 20 sampai 25 juta mesti diterima oleh siswa gitu loh. Dan untuk tempat tinggal pun nanti akan disiapkan oleh perusahaannya sendiri. Kemudian yang kedua tadi juga disampaikan oleh Pak Kadri bahwa tidak ada biaya tambahan lagi selain ini dan biaya visa tadi nggak ada tambahan lagi. Jadi kita hanya terima biaya pendidikan saja toh gitu dan sudah tidak ada potongan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Gitu. Mungkin jelas ya Pak Septi ya. Oh mungkin ini Pak Kadri ini ada Kak Septi tanya di chat untuk certificate of ini sebagai dokumen apply visa, apakah ditanggung oleh pihak perusahaan atau LPK Hikari, Pak? Gitu. Ya, tadi saya jelaskan. Gimana Pak Kadri? Tadi saya jelaskan. Jadi untuk soal CO turun semua macam eligibility itu semua kita yang tanggung. Jadi peserta cukup hanya bayar uang visa ke imigrasi Jepang, ke kedutaan Jepang. Jadi itu cuman Jakarta 5.550 soal Jakarta. Jadi beda-beda kota. Jadi kalau Surabaya lebih murah 360 sama Medan juga sama. Jadi Jakarta agak itu aja biayanya. Jadi nggak ada biaya lagi yang lain.
Oke, mungkin Kak Septi jelas ya, jadi tidak ada biaya tambahan lagi, semua ditanggung oleh LPK Hikari, hanya mungkin di luar kita aja. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Kadri dari Wawa Zilsa. Selamat sore, saya dari Bandung, izin bertanya, visa yang digunakan Tokutegino atau visa Sensei? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk program ke Jepang itu banyak program. Jadi ada program magang, magang itu artinya visa Kensusei, magang training. Ada visa yang kedua itu visa Dako plus Tokutegino, kita juga buat. Jadi kita juga kirimkan peserta berangkatnya sendiri, nanti dunia di Jepang. Ada yang ketiga sekarang mau kita buat ini ya, ini program khusus Tokutegino untuk keperawatan Kaigo. Jadi ada beberapa jenis visa. Jadi yang untuk kita bahas pada kesempatan ini khusus untuk program visa Tokutegino. Karena Tokutegino itu cukup dengan adanya sertifikat A2-nya atau JLPT-N4 ditambah ujian skill. Itu sudah cukup syarat untuk mengambil visa Tokutegino. Jadi tinggal lulus wawancara dan penerima udah bisa berangkat. Itu cukup, itu aja untuk perusahaan yang mengambil peserta yang mengambil program Tokutegino. Beda dengan magang. Magang memang ya Kensusei jatuhnya. Jadi ya sekedar informasi, Tokutegino ini baru dibuka lebih kurang 2 tahun ini, mulai tahun lalu 2019 di April. Jadi ini termasuk hal yang baru mungkin di kalangan masyarakat, karena selama ini yang ada itu program magang yang paling banyak, ditambah studi itu yang paling umum. Adapun engineering hanya beberapa poin saja. Saya pikir itu pertanyaannya. Ya, silakan lagi yang lain. Memang ada. Ya, oke, terima kasih Pak Kadri. Jadi jelas sekali ya visa yang digunakan Tokutegino. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya secara langsung, silahkan, atau melalui chat juga boleh. Ada lagi nih Pak Kadri yang tanya, untuk daerah penempatannya di Jepang itu bisa di mana saja Pak Kadri untuk penempatan kerjanya? Ya, untuk Kaigo kita ada beberapa tempat, tapi ada beberapa kota yang dominan, yaitu di Osaka juga ada, di Kyoto juga ada, sama Okinawa. Jadi ada 3 lokasi yang sudah ada permintaan sama kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kota-kota yang lain. Saya pikir untuk Kaigo ini cukup banyak permintaannya. Jadi nanti soal untuk kota, saya rasa nanti pas diwawancara kita akan lebih jelas. Kadang-kadang ada perusahaan itu memang dia punya kantor induk di Tokyo, tapi dia punya kantor cabang di daerah-daerah lain. Jadi saya pikir nanti itu lebih kita tahunya pada saat setelah kita lulus wawancara. Jadi saya pikir kalau untuk kota ya, saya rasa Jepang ya hampir sama seperti Indonesia, nggak ada bedanya. Tinggal kita nanti tergantung rezeki kita di mana. Saya pikir itu masalah kotanya. Jadi untuk order sekarang kami cukup banyak. Karena kuota Tokutegino keperawatan ini atau Kaigo ini itu kuotanya 600.000 orang. Jadi sampai hari ini, sampai data kemarin saya ikut ada BIMTEK, itu baru lebih kurang yang untuk Kaigo itu baru 1.000 orang visanya yang keluar untuk Tokutegino. Jadi masih ada sisa 59.000 visa lagi untuk Tokutegino keperawatan. Jadi saya pikir untuk perawat ini cukup banyak sekali peluangnya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting bisa punya sertifikat aja dulu A2 dan skill. Insya Allah untuk prosesnya jauh lebih mudah. Saya pikir itu informasinya. Oke, terima kasih Pak Kadri. Jadi jelas beberapa perusahaan Jepang yang sudah minta ke LPK Hikari Sumut itu mungkin penempatan akan lebih banyak ada di Osaka atau Kyoto ya, tapi nanti itu tergantung nanti beberapa tempat juga masih memungkinkan. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mungkin ingin sekali berminat gitu mengikuti program ini dan ingin ada yang ditanyakan silakan. Oke, ini ada lagi yang bertanya, untuk pelatihan, apakah di tempat atau metode online, Pak? Gitu, pelatihan bahasanya. Terima kasih. Oke, ya mungkin sebenarnya online jauh lebih mudah dari segi praktisnya, tapi ada kendala karena memang kami sudah menjalankan dengan waktu mencari sertifikat N4 atau A2 ini. Kalau dengan sistem online kami sudah uji coba, itu butuh waktu yang cukup lama dan nggak efektif. Jadi makanya kami sarankan peserta agar datang ke Bekasi, kita upayakan 4 bulan itu selesai. Nah, jadi kita
nggak belajar bahasa aja gitu. Jadi ya memang belajar mental, disiplin, kebiasaan, kehidupan. Nanti peserta bisa melihat sendiri di tempat pelatihan kami, termasuk di asrama. Nanti kami buat sistem ala Jepang. Dari mulai pakai pakaian, kemudian kebiasaan di rumah, kemudian nggak bisa sembarangan gitu. Jadi memang ada tata cara yang kami terapkan di pelatihan dan di asrama. Jadi saya pikir ini nggak bisa dengan cara online. Nah, adapun nanti peserta yang mungkin bekerja atau memang nggak bisa datang ke tempat kami, nanti bisa koordinasi dengan admin kami. Ya mungkin ada beberapa orang, ya mungkin beberapa orang yang bisa dipastikan karena memang alasan kerja, ya mungkin kan kami akan bisa cari solusi lah untuk bisa belajar online. Tapi kami harapkan untuk bisa langsung gitu, karena memang untuk belajar bahasa Jepang ini nggak bisa dengan cara online yang lebih efektif. Harus tetap muka dan mental yang perlu kita perbaiki. Nanti ada video-video, macam yang harus kami latih, kemudian percakapan. Jadi saya pikir kami berharap itu peserta supaya bisa datang ke Bekasi. Nanti ada yang mau online, nanti bisa dimusyawarahkan lah. Mungkin ada beberapa orang, ya mungkin bisa kita bicarakan untuk session berikutnya. Saya pikir begitu. Ya, silakan lagi. Ya, terima kasih Pak Kadri. Jadi berdasarkan pengalaman kita untuk pembelajaran secara online, itu tingkat keberhasilannya sangat kecil sekali. Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, kita sangat menganjurkan dan menerapkan bahwa sistem pembelajaran bahasa ini kita lakukan secara tatap muka. Karena dengan tatap muka ini nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara kedisiplinannya, itu akan jauh lebih tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dibanding dengan online. Jadi kami harapkan teman-teman yang memang benar-benar berminat ingin bergabung itu bisa datang di Bekasi ya untuk tatap muka. Kalau dari luar kota sudah kita siapkan tempatnya, silahkan bisa tinggal datang tanpa perlu repot-repot lagi cari tempat tinggal dengan biaya yang sangat terjangkau sekali, yaitu Rp250.000 untuk angkatan Januari sampai dengan April tahun ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika teman-teman memang berminat, ya setelah acara webinar ini silakan telepon orang tua teman-teman semua, ya beritahu programnya, ya nanti kasih tahu juga skema pembayarannya seperti apa aja, ya itu bisa dicicil kok, setiap bulan bisa dicicil, jadi nggak perlu khawatir harus lunas, nggak perlu khawatir, bisa dicicil. Cuman kalau yang mau bayar cash itu juga nggak apa-apa, lebih bagus karena dapat potongan harganya jauh lebih besar. Mungkin itu aja, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akhiri webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadri yang sudah bergabung bersama kita, dan pada semua teman-teman semua terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.